Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan latihan HTML ya, karena ternyata masih banyak yang belum memahami. Ketika HTML tidak paham, itu tidak akan bisa dilanjutkan ke yang lebih tinggi, ke JavaScript ya. Karena HTML itu adalah paling dasar ya, sehingga harus dikuasai dengan maksimal. Kita akan bermain-main dengan HTML, tapi ini lebih mudah ya, karena kita akan mengambil atau menggunakan link yang online. Artinya kita bisa melihat hasilnya langsung, tidak usah kita kemudian menyimpan file index HTML dan kemudian menampilkan di browser, tidak usah ya. Ini namanya adalah, coba dilihat di sini. Saya akan share screen ya. Oke. Bisa dilihat di sini. Yang saya share itu adalah, silakan masuk ke jsfiddle.net. Tulisannya ada di sini. jsfiddle.net. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? jsfiddle.net. Masuk ke situ. Enter. Nah, di sini kita tidak perlu sign in, tidak usah ya. Enggak apa-apa. Kita bisa mengisikan kode HTML kita di sini, CSS kita di sini, dan JavaScript kita di sini. Nanti akan kelihatan hasilnya di sebelah sini. Setelah kita run, ya, coba sebagai percobaan tuliskan kode ini ya, HTML seperti biasa. Kemudian otomatis nanti akan tampak penutupnya, tag penutupnya HTML di bawahnya. Kemudian kamu buat head-nya ya. Head dan body ya. Head. Tutup. Maka akan langsung ditutup head-nya. Kemudian kamu ketikkan di sini body. Maka akan langsung ditutup body-nya. Head-nya kamu buat di sini misalnya title. Title itu berarti yang tampak di dalam toolbar atau di dalam tab, itu yang tampak di situ ya. Kita misalnya ngisi di sini latihan HTML ya. Ini di dalam head-nya. Kita belum memberikan CSS. Kemudian body-nya misalnya H1 kita aja ya. Kita H1 latihan HTML. Sudah. Ini belum ada background-nya. Kita run. Nanti akan langsung tampil di sini, di sebelah kanan bawahnya. Seperti ini ya. Coba dipraktekkan dulu. Ini filenya skripnya saya berikan di dalam chat ya, di Google Meet. Saya berikan di chat di Google Meet. Silakan di copy paste saja. Coba di Google Meet dibuka chatnya, akan terlihat yang saya ketikkan tadi. Tinggal di copy paste saja, masukkan ke itu ya. Sudah? Berhasil? Baik. Gambarnya saya matikan saja ya. Setelah itu kita akan mencoba memasukkan CSS. Nah, CSS di sini. Misalnya kita ingin memasukkan pada bagian body. CSS-nya bagaimana? Seperti yang sudah saya terangkan, kita tuliskan body dulu, kemudian kita kasih kurung berawal ya. Kemudian kita masukkan di sini background color misalnya blue.
Kemudian belakangnya dikasih titik koma. Kita run, berhasil enggak? Jalan. Ya, ternyata nggak jalan. Mungkin CSS kita salah. Coba kita lihat referensinya. Kita lihat bagaimana supaya kita bisa memberikan background biru. Kita lihat di dalam W3 School seperti biasa. Kita lihat di sini tutorial CSS. CSS misalnya color atau background. Di sini tulisannya apa harusnya? Body background color, oh seperti ini ya. Tadi sudah benar enggak ya background color? Background color body, background color. Oh bukan sama ya, ini blue-nya tidak usah dikasih tanda petik ternyata. Kita hilangkan tanda petiknya. Kita run lagi. Nah, berhasil ya kan. Kemudian H1-nya kita ingin ubah misalnya warnanya merah, H1. Seperti biasa H1, kemudian kita kasih kurung buka, kurung kerawal buka tutup. Kemudian kalau untuk apa namanya? Font itu berarti kita memakainya font, font color. Font colornya red misalnya. Nah, kemudian titik koma. Kita run seperti apa? Bisa enggak? Nggak bisa. Kita lihat di sini. Untuk yang font itu apa harusnya? Font itu hurufnya ya. Font mana nih? Font ini adanya H1 background color. Yang fontnya gimana ya? Kita bawa lagi. Kalau kita nggak nemu, kita ke sini background color. Nggak nemu juga. Ya itu karena itu saya minta supaya kalian itu membuka web ini supaya berlatih ya. Kalau tidak berlatih nggak akan bisa selamanya. Jadi seperti ini ya. Kita lihatnya di font family, fontnya. Fontnya kita lihat CSS font. Itu masuknya apa saja. Ini font family. Kalau untuk font colornya ada enggak ya? Adanya kok. Ini coba kita masuknya ke mana ya? Style, size, varying, shorthand. Nggak nemu juga. Nah kita cari di references. References itu kita ingin melihat cara penulisan yang benar itu bagaimana. Di sini kita melihat HTML misalnya color reference. Ada juga. Kita cari kembali ke sini HTML lagi. HTML color. Adanya satu style background color data tertentu. Nah ini ternyata seperti ini. Untuk memberikan warna pada tulisan kita pakainya berarti style color tomato. Ya satunya ya. Berarti CSS-nya color langsung. CSS-nya berarti color tomato, bukan font color. Coba kita kembali ke JS Fiddle. Di sini kita tidak usah font lagi. Langsung begini ya, color red. Coba berhasil apa enggak? Berhasil, ternyata seperti itu. Ini harus dilatih ya, karena kalau tidak dilatih tidak akan bisa. Seperti itu. Ini latihan simple. Dan seterusnya.
Ini saya copy, saya masukkan ke dalam apa namanya tadi, Google Meet ya. Silakan di copy. Itu tadi jawaban pertanyaan yang saya buat ya. Pak, loh ini kan CSS-nya terpisah Pak. Tadi Bapak minta supaya mengirimkannya hanya indeks HTML saja. Gimana ini supaya ini bisa kita masukkan ke dalam file indeks HTML tanpa terpisah file CSS-nya? Ada yang tahu nggak? Body dan H1-nya di sini yang di CSS dilihat di situ ya. Itu kan terpisah filenya di sini ya. Itu bagaimana supaya itu tidak terpisah hanya di dalam HTML saja. Oke, dikasih style. Kita masuk ke dalam head ya. Head kita di sini kasih style. Di sini dimasukkan di dalam style. Kita X saja. Kita X, Ctrl X atau di cut, masukkan ke dalam style. Masih berfungsi sama atau enggak? Sekarang masih berfungsi sama. Itu berarti kalau di dalam stylenya sudah ditentukan seperti ini, itu dokumen CSS-nya tidak usah dipisah. Seperti itu ya. Tapi kalau mau dipisah itu malah lebih baik karena berarti antara tampilan tulisan dan pengindahan dari web itu dipisah. Yang untuk mengindahkan itu, membuat indah itu kita memakai CSS. Berarti ya dipisah aja nggak apa-apa. Bodinya kita cut lagi, CSS-nya kita cut lagi, masukkan ke tab CSS. Seperti itu ya. Seperti itu. Bisa ya? Itu latihannya. Jadi kamu tidak usah membuka apa namanya satu persatu, membuat file satu persatu itu bisa hanya dengan memakai ini. Tapi kalau yang memakai JS Fiddle itu biasanya orangnya sudah mahir HTML-nya. Artinya dia sudah bisa membedakan mana HTML, mana CSS, dan mana JavaScript. JavaScript-nya ada di kiri bawah itu ya, pure JavaScript. Ini JavaScript-nya itu sebenarnya bisa sama seperti CSS, bisa digabungkan dalam indeks HTML, bisa dipisah. Sudah pernah saya terangkan ya. Bisa digabungkan dalam indeks HTML, bisa juga dipisah. Kalau digabungkan dalam indeks HTML, itu kita memakainya berarti ada di situ script. Kalau yang CSS kan style ya. Kalau JavaScript itu script, SCRIPT, script. Kita coba yang belum memakai yang terpisah saja JavaScript-nya ya. Kita akan bermain-main dengan JavaScript. Kita buka di sini Veritica School JavaScript. Apakah yang dimaksud dengan JavaScript itu? JavaScript itu adalah bahasa pemrograman web yang paling terkenal, yang paling banyak digunakan. Ya. JavaScript itu melengkapi dari HTML, karena kalau HTML itu hanya menampilkan saja, tapi tidak interaktif. Sedangkan JavaScript itu bisa membuat interaktif. Maksudnya interaktif bagaimana? Bisa berinteraksi dengan pengguna. Contohnya, ketika kita ingin supaya ada sebuah tombol yang ketika sudah kita pencet itu tidak bisa dipencet lagi, pakai HTML tidak bisa. Tapi kalau pakai JavaScript bisa diatur seperti itu, supaya tombol yang sudah dipencet nggak bisa dipencet lagi. Atau misalnya supaya orang yang memasukkan email yang tidak memenuhi syarat itu ditolak secara otomatis. Misalnya harus ada tulisan add-nya, add keyword ya dalam alamat email. Kalau tidak menuliskan itu, otomatis tidak bisa melanjutkan ke web itu selanjutnya. Itu bisa memakai JavaScript. Tapi kalau HTML saja tidak bisa. Jadi JavaScript itu yang dimaksud bahasa pemrograman web itu sebenarnya ya JavaScript itu. HTML itu bukan bahasa pemrograman. Jadi kalau kamu sudah bisa HTML, itu bukan berarti kamu seorang programmer, belum. Karena HTML itu hanya mengatur tampilan, bukan mengatur logisnya.
Yang mengatur logikanya itu adalah JavaScript-nya. Sebagai contoh, misalnya ada perintah untuk mengulang-ulang sebuah proses. Pakai HTML tidak bisa. Karena itu HTML tidak bisa disebut sebagai bahasa pemrograman. Tapi pakai JavaScript bisa. Sebagai contoh, misalnya ada syarat. Jika sudah sampai halaman ini harus mengulangi halaman ini lagi. Pakai JavaScript bisa. Pakai HTML tidak bisa. Seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu. Di sini kita akan mempelajari HTML, JavaScript ya. JavaScript itu ada macam-macam. Di sini yang tertulis yang paling awal itu tahun 97 sampai 99 disebut ES1 sampai ES3. Revisi pertama tahun 2009 itu ES5. Revisi tahun 2015 itu ES6. Ya, yang paling sering dipakai sekarang itu adalah ES6. Ya 2015. Tapi kita tidak akan mempelajari yang ES6. Kita akan mempelajari yang lebih jadul lagi supaya karena yang jadul pun masih bisa dipakai sampai sekarang. Ya. Coba kita lihat di sini contohnya ya. Misalnya kita ingin membuat sebuah, di sini ada, wah ini JavaScript ini kalian bisa berminggu-minggu mempelajarinya. Jadi tidak akan selesai dalam sehari ya. Tapi saya akan memperkenalkan sedikit saja introduction. JavaScript bisa mengubah isi dari HTML. Ya. Coba kita lihat di sini. Try it yourself. Kita klik di sini, klik me. Ya, JavaScript. Oke, ya. Jadi JavaScript itu bisa mengubah isi dari sebuah HTML. Coba kita akan membuat, ya kita akan latihan bermain-main ya. Supaya kita membuat sebuah tombol dan tombol tersebut ketika kita klik maka akan menampilkan apa yang kita mau di dalam web tersebut. Contoh ya, kita masuk ke JS Fiddle ini ya. Kita lanjutkan yang ini, HTML. Kita masukkan ke sini. Misalnya di sini di antara tab body di bawah H1 kita kita kasih spasi saja. Kita masuk di sini membuat div ya. Seperti kita ketahui div itu adalah divisi. Kita kasih identitasnya ID. ID itu untuk menentukan bahwa yang akan kita ubah itu adalah identitas itu. ID itu pengenal ya. Jadi kita kasih div ID-nya apa ya? ID-nya sama dengan ya dalam tanda petik. ID-nya misalnya coba. Div ID coba. Di sini ini tidak akan kita tulis apa-apa ya. Karena ini akan kita ubah. Kemudian di bawah tab div ya. Di bawah tab div kita buat sebuah tombol. Tombolnya kita contoh saja dari tadi, dari W3 School saja, yaitu di sini ya button. Buttonnya kita copy saja, copy. Kemudian masuk ke sini, kita paste di sini. Ya. Button itu artinya kita akan membuat sebuah tombol. Tipenya button atau tombol. On click itu perintah kalau diklik maka akan melanjutkan dengan perintah JavaScript. Dokumen get element by ID. Kita akan mengubah elemen yang ditunjukkan dengan ID apa? ID-nya jangan kita tulis demo, tapi kita tulis di sini karena kita tulisnya coba, maka kita ubah demonya menjadi coba. Kemudian di sini tertulis inner HTML. Yang akan kita tuliskan di situ apa? Inner HTML-nya. Yang akan kita tulis di sini adalah coba JavaScript. Coba JavaScript ya. Kemudian klik me-nya kamu ganti menjadi kliklah saya. Klik aku. Kemudian tag button-nya berakhir di sini. Coba kita run. Nah, sudah ada tombolnya. Ketika kita klik ini, maka akan tampil
tadi yang sudah kita isikan, yaitu coba JavaScript di dalam div coba ini sendiri. Nah, div cobanya di sini. Misalnya kamu ingin melihat perbedaannya ya. Jadi div coba ini kamu isi di dalamnya, isinya adalah belum diklik. Sedangkan yang di dalam JavaScript-nya kamu akan menulis sudah diklik. Coba dilihat layar saya ya, layar Gmeet-nya jangan dicoba dulu, lihat Google Meet-nya dulu ya. Coba di sini terlihat. Jadi di sini akan tampil tulisan tadi div-nya, div itu adalah divisinya, elemen HTML-nya itu belum diklik tulisannya karena kita mestinya di sini belum diklik. Tapi kemudian kita mau mengubah itu dengan cara ngeklik tombol. Maka kalau kita klik tombolnya, maka tulisan belum diklik ini akan berubah menjadi sudah diklik. Ini sudah kita tentukan yang akan menggantikannya. Kita coba di sini diklik, coba menjadi sudah diklik seperti itu ya. Coba ini saya copy aja. Nanti kamu paste di dalam dari Google Meet-nya ya. Ini mana nih? Coba perhatikan. Di sini yang dinamakan HTML itu adalah perintah mana? Perintah ini, onClick document get element by ID inner HTML sudah diklik. Ini adalah HTML, kode JavaScript-nya itu di sini. Ini HTML-nya berarti di sini tidak dipisah, masuk di dalam elemen atau tag button. Ya. Coba dicoba dulu berhasil atau enggak. Kalau sudah berhasil kita lanjutkan ke yang JavaScript selanjutnya. Sudah berhasil? Ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh latihan yang lain. Ini baru perkenalan. Kalau ini yang di dalam Wedika School itu canggih ya, artinya mereka dia contohnya banyak sebenarnya. Jadi kalau saya terangkan di sini nggak akan cukup waktunya ya, harus belajar sendiri. Tapi juga kalau belajar sendiri itu masalahnya juga tergantung kemauan ya. Jadi kalau ada kemauan itu biasanya cepat. Tapi kalau ini apalagi ini bahasa Inggris ya, harus menguasai bahasa Inggrisnya sedikit banyak. Sebenarnya tidak harus semuanya dibaca ya. Saya sendiri tidak seluruhnya menguasai ini. Jadi saya tidak semuanya menguasai.
Tapi saya hanya menguasai yang penting-penting, yang saya butuhkan. Jadi tidak seluruhnya itu harus kalian kuasai di sini. Tapi dibanding semua web yang menawarkan tutorial JavaScript, yang saya anggap paling mudah itu adalah ini, Utica School. Itu paling mudah karena kita bisa melihat contohnya langsung di sini. Misalnya seperti ini ya. JavaScript bisa mengubah nilai atribut dari HTML. Maksudnya kita klik di sini, turn on the light, lampunya nyala. Turn off the light, lampunya padam. Padahal kodenya sederhana. Kalau kita klik di sini, try it yourself. Kita lihat kodenya di sini. Ternyata cuma seperti ini. Dia cuma mengubah gambarnya saja. Kalau kita turn on the light, gambarnya sebenarnya adalah gambar lampunya yang nyala. Jadi tidak benar-benar menyalakan lampu itu enggak. Tapi gambarnya sebenarnya diubah. Ada dua gambar di sini. Ya. Ada gambar yang lampu nyala dan ada gambar yang lampu mati. Ini ada ya. Bulb on itu berarti lampunya nyala gambarnya. Yang bulb off itu lampunya mati. Jadi sebenarnya ada dua gambar. Turn off the light berarti kita menampilkan gambar yang lampu mati. Seperti itu. Triknya seperti itu. Kemudian di sini where to itu. Nah, dalam HTML JavaScript itu bisa dimasukkan dalam script, ya. Script seperti ini. Sebagai contoh, kita klik ini. Jadi tadi kan kita mengatur supaya tombol kalau kita pencet maka akan menampilkan script JavaScript kita ya. Tapi sebenarnya JavaScript itu bisa menampilkan bahkan tanpa kita mencet apa-apa, asalkan halaman webnya itu dimuat. Jadi kita akan copy ini saja ya. Kita copy ini, kita Ctrl A, kita Ctrl C, copy. Kita masukkan ke Fiddle, JS Fiddle. Kita ini dihapus saja semuanya. Di Ctrl V di sini. Kemudian run. Ini CSS-nya kita hapus saja. Nah, kita ini ya. Jadi ini P itu paragraf. Ini elemen paragraf, ID-nya demo. Jadi di sini JavaScript-nya terletak di antara script ini dan script ini. Script buka dan script tutup. Script buka itu berarti yang di atas, script tutup itu yang di bawah yang ada tanda garis miring. Kemudian di sini ada kode JavaScript document.getElementById dalam kurung demo.innerHTML my first JavaScript. Kamu ubah saja, misalnya ID-nya jangan kamu tulis demo, kamu ubah menjadi coba. Tapi di sini juga harus coba juga. Ya, getElementById-nya juga coba. InnerHTML-nya ini adalah yang akan kamu tampilkan di dalam ID ini. Kamu tulis di sini misalnya JavaScript saya pertamaku. Kamu run. Ini akan tampil seperti ini ya. Ini JavaScript-nya berarti ada di dalam HTML. Gitu ya. Tapi kalau kita ingin supaya JavaScript itu di luar HTML, maka kita harus menampilkannya atau menuliskannya di luar dokumen HTML atau di dalam dokumen CSS itu sendiri. Coba ya, ini saya akan menampilkan cara untuk melampirkan dokumen JavaScript di luar dokumen HTML. Jadi ini saya tidak akan menulis di sini di dalam JS Fiddle karena kalau JS Fiddle itu berarti tidak terlihat perbedaan filenya. Ini saya copy ya. Ctrl A, Ctrl copy. Kemudian saya buat sebuah folder di dalam dokumen. Misalnya dokumennya saya buat sebuah folder baru di sini. New. Sini ya. New folder. New foldernya saya buat namanya latihan JS. JavaScript itu JS ya. Latihan JS. Enter. Dan di sini kamu buat dua dokumen, ya. Kamu buat dua dokumen. Yang pertama
dokumen indeks HTML-nya ya. Kamu buat indeks txt-nya kamu ganti menjadi HTML. Yes. Yang kedua, kamu buat ini dokumen indeks juga, tapi untuk JS. Ya. Indeks. TXT-nya ganti JS. Nah, kemudian kamu buka yang indeks HTML. Di sini saya buka pakai Notepad++. Di sini kamu paste saja. Tapi yang ini JavaScript-nya kamu hapus. Kamu hapus di sini JavaScript-nya. Kemudian save. Karena JavaScript-nya akan ditampilkan di luar ini ya. Di luar file index. Kamu buka lagi yang tadi index.js-nya. Open with tadi mana ini? Edit with Notepad. Kemudian di sini yang ada cuma dokumen JavaScript-nya saja. Get element by ID, coba enter HTML JavaScript pertamaku. Kita save di sini. Nah, kemudian ini sudah ada dua dokumen ya, ada indeks HTML dan indeks JavaScript yang isinya beda. Kemudian kita panggil JavaScript ini dari indeks HTML. Cara memanggilnya bagaimana? Cara memanggilnya cukup kamu masukkan ke dalam tag head saja di sini. Kita buat sebuah tag baru, head, bawahnya juga head. Dan di dalam tag head ini kita panggil JavaScript-nya. Caranya bagaimana? Saya lihat dulu cara menuliskannya di dalam Vertica School. Saya agak lupa soalnya. Nah, ini ya. Mana ini? Mana? Nah, ini. Ini skripnya dari luar. Kita copy ini. Kita masukkan ke dalam file index. Masukkan ke sini head ya. src script src. Kemudian ini nama filenya. Tadi nama filenya bukan MyScript tapi index.js. Kita save di sini. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Indeksnya kita panggil pakai Google Chrome. Maka akan tampil seperti ini. Jadi kita sudah berhasil memanggil JavaScript yang ada di luar dari HTML. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok kita kok memerlukan supaya JavaScript itu terletak di luar dari HTML? Ada yang bisa jawab enggak? Sama seperti CSS kok tidak dilampirkan dalam satu file HTML sekalian, Pak? JavaScript kok tidak sekalian di dalam file HTML, Pak? Kira-kira bagaimana jawabannya? Ada bayangan enggak? Salah satu sebenarnya tidak masalah ya kalau file HTML itu masih sederhana. Tapi kalau file HTML-nya itu sudah terlalu rumit, kalau kita satukan jadi satu dari antara HTML, CSS dan JavaScript, nanti filenya akan terlalu susah dibaca karena tumpuk-tumpukan, ada JavaScript, ada HTML, ada JavaScript, ada HTML, seperti itu. Ya. Tapi di sini ada bayangan ya JavaScript seperti apa ya. Coba kamu latihan dulu menempelkan file itu di luar ya. Jadi saya akan share linknya nih agar kamu bisa download ya. Ini saya beri linknya. Ini akan saya share latihan CSS-nya. Sebentar, latihan CSS tidak saya taruh di sini. Saya masukkan di dalam Google Drive saya, Google OneDrive saya, supaya bisa saya share. KKSI mana nih? Yunus KKSI. Ini. Saya taruh di sini.
Nih, saya akan share ini supaya bisa kamu copy dalam apa namanya? Dalam My Dokumenmu sendiri ya. Saya akan share di sini. Share. Kamu nggak bisa ngedit tapi ya, saya tidak mengizinkan edit. Apply, copy link. Tapi saya sampaikan di dalam apa namanya? WhatsApp ya, nggak apa-apa lah. WhatsApp. Ya, saya sudah upload linknya di grup WhatsApp atau saya juga taruh di dalam Google Meet ya supaya bisa kamu download langsung. Ini file yang saya buat tadi itu antara JavaScript dan HTML itu terpisah, tidak bareng dalam satu file. Coba dicoba dulu, itu kamu copy kemudian dicoba dulu berhasil atau enggak. Sudah bisa? Sudah bisa download file tadi belum, indeks HTML dan indeks JS-nya? Sudah bisa barang? Sudah bisa dicoba? Sudah bisa ya. Baik, oke, sekarang kita akan berlatih fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi itu adalah jadi JavaScript itu punya keistimewaan ya, tidak hanya membuat perubahan tampilan saja, tapi JavaScript itu juga punya keistimewaan di mana dia bisa membuat fungsi. Fungsi adalah perintah yang menghasilkan apa yang kita inginkan. Kalau kita bayangkan fungsi itu seperti sebuah mesin. Ya. Mesin ini harus menghasilkan, misalnya kamu punya mesin pembuat roti. Mesin ini membuat roti. Mesin A membuat roti. Mesin B membuat soda. Mesin C membuat botolnya. Nah, kita sebut fungsi itu adalah seperti mesin. Kita memasukkan sebuah input, keluarannya adalah yang sesuai fungsi dari mesin itu. Jadi fungsi itu kita sebut mesin gitu aja ya. Sebagai contoh, kita akan berlatih fungsi. Ini fungsi ini.
Misalnya fungsi apa ya? Fungsi untuk menebalkan sebuah huruf atau fungsi yang lain ya. Nah ini function. Fungsi itu kalau dalam JavaScript nulisnya seperti ini. Function, kemudian nama fungsinya, parameternya ada beberapa macam, kemudian kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Sini contohnya. Oke ya. Misalnya seperti ini. Ini ada kata-kata let. Let itu membuat sebuah variabel. Ya. Kamu pusing nggak saya terangkan seperti ini? Pusing. Ya jangan ke fungsi dulu lah, kita ke atas dulu ya. Statement dulu. Coba dilihat statement dulu ya. Statement contohnya seperti ini ya. Let, X, Y, dan Z. Statement 1. X itu didefinisikan sebagai 5. Y didefinisikan sebagai 6. Maka Z adalah X plus Y. Coba kita lihat. Try yourself. Ini ya. Ini sebenarnya sudah ada contohnya. Misalnya, let itu perintah untuk membuat variabel ya. Coba saya tanyakan dulu, apa yang kamu ketahui tentang variabel? Barang mungkin tahu variabel itu apa? Belum ada yang tahu ya. Variabel itu adalah perwakilan. Perwakilan yang berubah-ubah isinya sesuai kemauan kita. Misalnya gini, variabel A, variabel B, variabel C. Isinya bisa kita isi semau kita. A itu adalah 1, B adalah 2, C adalah 3. Nah, A, B, dan C itu adalah variabel perwakilan dari kemauan kita. Paham ya? Kemauan dari nilai yang kita ingin masuk ke, perwakilan dari nilai yang kita masukkan itu. A sama dengan 1, berarti variabelnya adalah A. B sama dengan 2, berarti variabelnya adalah B. C sama dengan 3, berarti variabelnya adalah C. Isinya itu yang 1, 2, 3. Paham ya? Paham? Dibedakan antara mana variabel dan mana nilai. 1, 2, 3 itu adalah nilai, value. Jadi dalam JavaScript ada dua macam ya. Variabel dan nilai. Variabel itu adalah yang mewakili, nilai itu adalah yang diwakili. Seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Let X, Y, Z. X, Y, Z itu variabel. X sama dengan 5. 5 itu berarti nilainya. Y sama dengan 6. Ini 6 itu nilainya. Nah, sekarang ada variabel baru yaitu Z. Z itu adalah nilai dari X dan Y. Kita nggak usah nulis 5 dan 6 di sini. Karena 5 dan 6 ini adalah diwakili oleh X dan Y. Jadi variabel itu untuk mempermudah supaya kita tidak usah menuliskan nilai sendiri. Nilai yang mungkin berubah-ubah. Karena yang namanya pemrograman, nilai itu bisa berubah-ubah. Tergantung dari inputnya. Tapi variabelnya yang mewakili kan nggak berubah. Begitu ya. Jadi ini seperti ini. Jadi dokumen get element by ID inner HTML, the value of Z adalah Z. Seperti ini. Coba kita copy saja di sini. Ctrl A, Ctrl copy. Kemudian kita masukkan ke dalam HTML kita. HTML kita loh kok hilang. Kita buka lagi HTML-nya ya. Kita buat lagi lah indeks HTML yang baru ya. New index HTML. Ini kita namakan jangan indeks HTML supaya berubah ya. Kita ubah menjadi variabel. Variabel dot HTML.
Kemudian kita ubah isinya, klik kanan, edit with notepad. Kita ubah isinya menjadi seperti ini ya. Ini nggak penting ya. Ini juga nggak usah ya. Ini kita jadikan satu. Jadi yang dimaksud JavaScript itu ini antara script dan script. Jadi ini di dalam variabel HTML ini JavaScript-nya tidak dipisah filenya, tapi jadi satu dengan HTML di dalam tag script ya. Di sini HTML-nya nanti akan dipengaruhi oleh script ini. Ini kita ubah nilai dari set adalah tanda petik, ingat ya. Yang namanya tanda petik itu berarti ini string, nilainya string. Kemudian tambah di sini itu bukan ditambah beneran. Jadi ada dua operasi ya di dalam JavaScript, perhatikan sini. Di dalam JavaScript, kalau nilai tanda tambah itu jenis variabelnya adalah variabel string, maka tambah itu bukan menambahkan nilainya, tapi menggabungkan string itu. String tahu ya, ABCD itu string. Tapi kalau tambah itu antara variabel angka, integer atau boolean, maka itu tidak digabungkan tapi dijumlahkan. Bisa ditambahkan kalau string, tapi kalau tambah itu variabelnya itu variabel angka, maka akan dijumlahkan. Di sini harus kita jeli ya. Karena di sini tambah itu tidak berarti dijumlahkan, bisa saja ini hanya menjajarkan nilai saja. Seperti itu ya. Nilai dari set adalah set. Set ini diambil dari mana? Coba perhatikan, set yang saya perlihatkan ini diambil dari set ini. Karena set ini adalah X plus Y. Coba kita save variabel HTML. Kemudian kita buka. Nilai dari set adalah 11. Jadi fungsi di sini operasinya itu adalah penjumlahan. Seperti itu ya. Sampai di sini dulu ya. Nanti untuk JavaScript selanjutnya akan saya ajarkan melalui online saja besok ya. Karena kalau hari Minggu saya nggak bisa ke sekolah, saya bisanya dari rumah. Masih bingung atau blank ini? Tanya. Ya pasti, kalau JavaScript itu harusnya HTML sudah ngelotok. Kalau HTML-nya masih belum menguasai banget ya JavaScript-nya juga akan kesulitan seperti itu. JavaScript memang panjang, yang paling lama itu belajarnya JavaScript. Sekarang itu ada pemrograman yang lebih mudah, namanya Python. Bahasa Python itu yang paling mudah dan paling banyak dipakai sekarang ya. Tapi ya karena apa istilahnya JavaScript itu sudah lebih dulu ada, kita perlu mengetahui JavaScript dulu. Kalau kita sudah bisa JavaScript, nanti Python akan mudah. Dan JavaScript ini sekarang tidak hanya dipakai untuk pemrograman web, pemrograman yang maksudnya pemrograman yang client side yang hanya bisa dilihat di dalam komputer yang membuka web itu saja, tapi juga bisa server side. Server side itu pemrograman yang berpengaruh pada server yang dipunyai kita. Jadi apa yang kita inginkan itu bisa dikendalikan dari server. Seperti itu. Jadi tidak seperti dulu, kalau zaman dulu masih hanya server yang client side saja. Kalau sekarang bisa server side JavaScript. Sekarang JavaScript itu sangat canggih. Bahkan JavaScript bisa dipakai untuk membuat programming desktop, membuat program yang tampil tidak di web, tapi di HP atau di laptopmu. Sekarang JavaScript itu sangat powerful ya. Jadi kenapa saya minta belajar JavaScript? Tujuannya supaya nanti bisa membuat web
bisa membuat aplikasi di web, bisa membuat aplikasi di mobile atau di HP, bisa juga membuat aplikasi di desktop. Bisa tiga-tiganya JavaScript. Kalau menguasai, kalau nggak menguasai ya nggak bisa tiga-tiganya. Jadi seperti itu tujuannya. Perjalanan kita masih panjang ini. Ya sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa lewat Google Meet besok atau nanti setelah ini bisa ditanyakan ke saya. Ini saya tutup dulu rekamannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.